Hai halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, begini, kenapa ya kita tuh harus belajar matematika? Nah, kita akan membahas seperti itu ya. Dan ini akan memotivasi kalian untuk terus belajar matematika. Nah, di sini adalah contoh seorang bangunan ya, tukang bangunan. Dia akan memasang bata. Kenapa di situ ada benang? Ya, kenapa di sana ada benang? Karena apa? Karena si emang itu tahu kalau memasang bata itu harus sejajar. Jadi akhirnya dipasang benang. Kemudian di sini ada sebuah bangunan. Itu bagaimana caranya mengkonstruksi bangunan tahan gempa. Nah, ini juga kan sebuah pemikiran matematis, ya kan? Nah, jadi kalau kamu sudah besar, pandai matematika, kemudian nanti kalau udah gede, kamu akan menjadi seorang yang memang benar-benar seorang engineer, seorang perancang yang dimana sangat menguntungkan orang lain ya di kehidupan masa yang akan datang. Dan ini adalah sebuah contoh-contoh pembuatan bangunan yang benar-benar penuh perhitungan. Jadi memang kalian itu semua ya, kenapa harus belajar sudut? Kenapa harus belajar persegi panjang? Karena bangunan-bangunan atau konstruksi yang dihadapi kita sehari-hari itu semuanya benda-bendanya berbentuk matematis. Seperti itu. Ya, seperti ini contohnya, ini cor bangunan ya. Besi ya. Juga sama bentuknya seperti bentuk-bentuk matematis. Dan seperti istilah tegak lurus, kemudian siku-siku, ya, volume dan sebagainya itu ada gitu. Maka dari itu kenapa kalian harus pandai matematika? Ini ya, di dalam kehidupan sehari-hari nanti kalau di kemudian hari kalian akan dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Nah, ini sedang apa? Ini sedang merancang sebuah bangunan di mana bangunan itu gimana caranya tidak roboh. Ya kan? Akhirnya menggunakan penyangga. Nah, kayak gitu kan? Nah, penyangganya berbentuk segitiga. Kenapa harus segitiga? Karena itu akan lebih kuat menyangganya. Nah, jadi semuanya itu pasti menggunakan atau memerlukan daya matematis ya. Jadi makanya kenapa kita selalu membelajarkan kalian semua tentang sudut, tentang persegi panjang, tentang luas, tentang volume. Ini ya, dalam kehidupan sehari-hari nanti di masa yang akan datang, kalian harus menjadi seorang engineer, minimal engineer buat keluarga. Dimana misalkan kalian menjadi seorang kepala keluarga untuk membuat bangunan, ya kan, membuat rumah misalnya, ya kalian harus sudah bisa memperhitungkannya gitu. Atau misalkan kalian siapapun lah, apa menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi seorang yang mandiri, pasti dihadapkan satu saat akan dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi dengan demikian memang kita wajib atau butuh ya matematika itu, karena di masa yang akan datang kita akan dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Ya, ini adalah sebuah pengecoran untuk membuat rumah. Lihat penyangganya, lihat bentuknya, siku-siku. Nah, hal-hal kayak gini tuh didapat dari mana? Ya dari kita ini saat sekolah. Saat kalian sekolah, kalian mengenal siku-siku, kalian mengenal segitiga, kalian mengenal sudut. Nanti kepakainya di masa yang akan datang ketika kalian sudah besar, ya, dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Misalkan kalian ingin membuat rumah, nah ini memasang tegel. Kalau memasang tegel itu tidak tahu sudut ya, sudut yang samanya, ya tentunya nanti tidak akan terpasang dengan baik. Nah, seorang bangunan ini dia tahu sudut yang sama itu seperti apa. Kemudian ketika sama langsung ditempelkan, ya kan? Untuk memasang tegel ini. Jadi, apakah mereka itu pandai matematika? Kita tidak tahu, tetapi
Dengan adanya dia memasang sedemikian rupa, sudah dipastikan bahwa matematikanya jago. Tapi apakah itu dapatnya dari sekolah? Kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas, ini merupakan sebuah pemikiran yang memang harus mereka pikirkan. Ya, misalnya seorang yang ingin membangun sebuah rumah, tentunya harus banyak yang harus diperhitungkan, dari biaya bangunan, biaya tukang, ya, dan lain-lainnya itu harus detail. Dan juga jangan lupa kita harus dapat mengkonstruksinya. Bangunannya mau seperti apa? Kemudian bata yang diperlukan itu berapa? Luasnya segimana? Jadi semennya seperti apa yang harus kita perlukan? Nah, di sini perlu pemikiran. Maka dari itu biasakan berpikirlah seperti berpikir matematis, yaitu pembentukan pola pikir kalian. Memang matematika sekarang itu tidak akan digunakan, soal-soalnya tidak akan digunakan, tapi pola pikir kalian itu akan digunakan. Pola pikir matematisnya itu yang akan digunakan di masa yang akan datang. Jadi segala sesuatu itu penuh perhitungan. Ya, segala sesuatu itu direncanakan. Bagaimana kita bisa membangun dengan uang sekian misalnya? Itu kan harus diperhitungkan. Jadi jangan sampai perhitungannya dikurangi dan sebagainya sehingga nanti mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya, ambruk, ya, kemudian runtuh. Ambruk runtuh sama ya. Jadi maksudnya ketika perhitungan kita gagal, maka bangunan juga akan gagal dan mengakibatkan fatal. Bisa mengakibatkan kematian. Ya, kenapa bangunan-bangunan ini yang sudah mereka buat itu kenapa sampai roboh? Ini kan perlu dipertanyakan, apa penyebabnya? Kekuatan yang mana yang kurang, yang sudah mereka pikirkan? Tapi kalau kalian kreatif, segala sesuatu bisa jadi nilai jual. Nah, tapi ini lihat, ini adalah salah satu contoh orang yang sangat bahagia di dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi kalau tidak konsentrasi, lihat cara memasang jendela seperti ini. Akhirnya masang jendelanya salah, ya kan? Nah, ini juga perlu hati-hati. Lihat, yang lain kotak-kotak semuanya, yang ini miring sendiri. Ini mungkin ya tidak konsentrasi. Makanya biasakan konsentrasi dari sekarang. Nah, contoh nih, dia memasang jendela seperti itu, tapi lihat tangganya lupa untuk dilepas dulu. Akhirnya ini harus dilepaskan lagi ya kan, kalau seperti ini posisinya. Dan hati-hati itu, kenapa sampai roboh? Ini kan mungkin salah perhitungan. Jadi memang harus teliti. Ini ada lubang air ya, lihat lubang air tinggi. Ya gimana bisa mau masuk ke situ kan? Mengalir ke situ. Ininya aja tinggi sendiri ya kan? Kayak gitu. Nah, lihat. Ini adalah seorang yang ini apa nggak salah, dia memang mengikat diri untuk bisa selamat, tapi yang diikatnya leher. Lihat, ini digergaji. Ini kan nggak mungkin, dia akan jatuh tuh kan ya. Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang sudut dan segitiga. Di sini terlihat ya. Ya, kita mulai saja. Ini adalah sudut pelurus. Nah, kalau mencari sudut pelurus itu seperti biasa ya, 3x tambah 5 ditambah 2x tambah 10 sama dengan 180. Ya, karena memang di sini sudutnya berpelurus, makanya harus dijumlahkan dan jumlahnya harus 180. Seperti itu ya. Jadi 3x ditambah 2x kan 5x, kemudian 15 tambah 10 itu 25. Nanti akan didapat 5x 180 dikurangi 25 pindah kanan. Seperti biasa dikurangin ya. Maka x sama dengan 31 itu dari 155 dibagi 5. Nah,
Seperti itu ya untuk mencari nilai X ketika diketahui sudutnya saling berpelurus. Nah, kalau ini sudut yang saling berpenyiku, mudah saja ya. Tinggal 90 dikurangi 65 saja. Berapa hasilnya? Iya, betul. Nah, kalau ini adalah sudut saling atau sudut sepihak ya. Kalau ini adalah sudut sepihak, maka caranya adalah 2x tambah 10 2x tambah 10 ditambah 30 sama dengan 180, karena jumlah sudut sepihak itu 180 derajat. Ya, perhitungannya seperti tadi. Oke, sekarang yang ini perhatikan X dan Y. Gampang saja, kita lihat sudut E 102. Berarti itu bertolak belakang. Nanti 102 ditambah 3Y sama dengan 180 karena sudut dalam sepihak. Jadi nanti kita jumlahkan aja 3Y ditambah 102 sama dengan 180, begitu ya. Karena itu merupakan sudut dalam sepihak. Nah, kalau yang seperti ini juga sama. Ini adalah sudut berpelurus ya. Maka 3x ditambah 2x sama dengan 5x, sama dengan 180 derajat. 3x ditambah 2x sama dengan 180 derajat. Begitu perhitungannya. Oke. Ya, kalau yang ini kita tinggal jumlahkan saja semuanya. 39 derajat ditambah 3x ditambah 4x min 6 sama dengan 180 derajat ya. Perhitungannya seperti biasa menggunakan bahwa definisi bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi jumlahkan saja semuanya. Oke, 3x tambah 39. Nanti ketemu x-nya. Seperti itu, ada jalannya ya. Apalagi ya? Ya, 3x tambah 39 tambah 4x min 6 sama dengan 180. 3x tambah 4x adalah 7x ditambah 33, yaitu dari 39 dikurangi 6 sama dengan 180, maka 7x 180 dikurangi 33 hasilnya 147, lalu dibagi 7. Nah, yang ditanyakan sudut B itu kan 4x min 6, masukin B nya ya. Ketika kita mencari sudut B itu kan 4x min 6, x-nya itu didapat 21, jadi maka sudut B bisa dicari 4 kali 21 kemudian dikurangi 6, karena 4x itu 4 kali 6, 4 kali x itu artinya. Oke, sudut yang saling berpelurus di sini ada, kita lihat. Lanjut. Nah, untuk membuat ini menjadi benar atau mencari nilai x adalah kita tahu bahwa ini adalah sudut berpelurus. Jadi kita jumlahkan saja 2x tambah 5 ditambah 57 derajat sama dengan 180 derajat karena itu berpelurus. Dan bagaimanakah cara mencari x? Seperti biasa, yang tidak mempunyai x kita pindahkan, kita satukan dengan 180 derajat. Maka didapat 2x ditambah 62 sama dengan 180. 2x sama dengan 180 dikurangi 62. Jadi 2x sama dengan berapa itu? Iya, betul sekali, 118. Lalu x sama dengan 118 dibagi 2. Nah, itu dia jawabannya. Karena yang ditanyakan nilai x. Nah, lihat guys. Nah, sekarang lihat. Ini adalah gambar apa coba? Sudut yang betul sekali dalam sepihak. Ingat ya, sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat, bukan sama, ya kan? Jadi kalimat matematikanya adalah gimana? Di situ diketahui x. X-nya adalah sudut bertolak belakang. Jadi x-nya di sana juga bisa dicari. Ya,
lanjut dulu. Oke, ditanyakan A dan B. Bagaimanakah cara mencari nilai A dan B? 3B ditambah 105 sama dengan 180. Kenapa coba? Karena itu berpelurus. Maka dengan kalimat matematika seperti ini, kamu sudah bisa melihat, kamu sudah bisa mencari nilai B. Caranya 180 dikurangin 105, jadi 75. Maka 3B 75 dibagi 3, karena 3B. Maka B-nya itu 25 gitu loh. Artinya 3 dikali berapa sih hasilnya 75 gitu kan 3B itu. Maka B didapat 25. Ya. Sudah jelas? Dah, sekarang kita menghitung A. Bagaimana cara menghitung A? Tapi kamu harus tahu dulu, kamu harus hafal bahwa ini adalah sudut berseberangan luar. Nah, sudut berseberangan luar itu sama ya, kategorinya adalah sudut yang sama, bukan sudut yang berjumlah 180 ya, bukan. Nah, kasusnya sama pula dengan hal ini ya. Ini adalah sudut berpelurus, maka jalan keluarnya adalah dijumlahkan saja. 2x tambah 3x tambah x. Hasilnya berapa? Pasti 180. Lalu kita jumlahkan saja. Nanti akan didapat nilai x-nya berapa. Ya, kita coba jumlahkan. Ternyata 2x tambah 3x tambah x itu adalah, atau sama dengan 180, maka x sama dengan 180 dibagi. Berapa x di sana? 2 tambah 3, 5, tambah 1, 6. Maka x adalah 180 dibagi 6. Ketemu tuh x-nya, 30 derajat. Oke. Nah, kalau sudah 30 derajat gimana? Kan yang ditanyakan adalah sudut XOR. Sudut XOR itu 3x. X-nya diketahui 30. Jadi 3 kali 30. Hasilnya 90 derajat. Gitu ya. Kalau 90 derajat tentunya sudut siku-siku jawabannya. Nah, ini adalah tentukan besar sudut AED. Sudut AED ini ya, AED ini adalah sudut tumpul ya. Kalau kita lihat. Nah, kalau kasusnya seperti ini adalah sudut yang jumlahnya 360 derajat. Kenapa? Karena merupakan sudut satu keliling. Jadi kita jumlahkan saja. Di sana ada 90 derajat, kemudian ada 8Y, ada 46, dan ada 6Y. Jumlahkan saja semuanya, tapi harus sama dengan 360. Nah, kalau ini kasusnya adalah berpenyiku ya. Jadi 3x tambah 10 sama dengan ditambah 2x harus sama dengan 90 derajat. Ya, jadi 10 ditambah 5x sama dengan 90, maka 5x sama dengan, udah kelewat ya. Lanjut saja ke sini ya. Karena ini adalah sebuah video ya. Oke, ini juga sama kasusnya. Karena segitiga, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Jadi ketika kita jumlahkan harus sama dengan 180 derajat aja. 3x ditambah 15 tambah 2x tambah 65 sama dengan 180. Lalu penyelesaiannya seperti biasa ya. Seperti biasa, PLSP gunakan. Ya, ini diketahui 2x kemudian 2y dan 3x ya. Nah, itu kenapa coba didapat 60? Karena berpelurus. Jadi langkah pertama kita cari itu dulu, nggak jadi masalah ya. Nah, kemudian 60 dengan 2y itu sudut berseberangan dalam, tentunya sama. Nah, jadi penulisannya adalah 3x atau 3x sama dengan 60. Jadi x-nya didapat 20. Begitu karena sudutnya sama. Jadi menggunakan sama dengan, bukan ditambah seperti tadi. Ya, oke.